Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sangat sedih dan juga memprihatinkan pada saat aku lihat adalah wawancara sekitar 1 jam di forum Keadilan TV. Ada dua perempuan kuat di sana, Vivi dan juga Butet, yang mereka mengeklaim tidak mengetahui asal-usul keluarganya, bapaknya siapa, ibunya siapa, berasal dari provinsi mana mereka, kurang begitu clear asal-usulnya dari mana begitu. Mereka mengaku bekerja di Sirkus Indonesia, di Taman Safari, dan mereka itu mengatakan bahwa mengalami banyak sekali hal-hal yang sangat jauh dari hak asasi manusia. Nah, kita akan coba rangkumkan apa yang disampaikan di sini, plus juga bagaimana dengan orang yang diduga melakukan hal tersebut. Ada 3 nama yang disebutkan di sini. Ada Jansen Manengsang, Frans Manengsang, dan juga Tony Sumapau. Waktu aku cek di jejak digital, ada sejumlah wawancara, misalnya tentang perjalanan pendiri Taman Safari Indonesia dalam 3 macan safari, kisah sirkus ngamen sebelum permanen. Nama-nama tadi itu adalah nama-nama yang disebut adalah dibalik dari kesuksesan Taman Safari. Bahkan ada juga wawancara dari Tempo terkait dengan isu yang sekarang sudah viral, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita coba rangkumkan apa aja yang disampaikan dari Vivi dan juga Butet. Jadi terduganya itu nama-nama tadi ya. Mereka ini mengaku bahwa kalau untuk Vivi sudah melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM, dia merasa dibegitukan tidak pantas ya, karena banyak kata-kata yang menurut aku harus aku filter agar tidak men-trigger hal-hal yang tidak baik gitu kepada Vivi sendiri. Sejak tahun 1997, Vivi itu sudah menuntut keadilan. Dia sempat kabur pertama kali, dan kabur yang kedua baru berhasil, dan akhirnya dia berhasil kabur ke Semarang. Komnas HAM pun sebenarnya di tahun tersebut sudah mengeluarkan rekomendasi, teman-teman. Aku cek di sini dari Tempo, rekomendasinya memang pernah ditemukan hal-hal tersebut seperti anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, ada eksploitasi ekonomis, kemudian juga tidak mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan, dan masih banyak hal-hal serupa. Dan ini sudah dikeluarkan rekomendasinya sekitar tahun 1997. Tapi kan ternyata sudah berapa nih? 28 tahun, hampir 30 tahun mungkin ya, itu nggak ada kejelasannya menuntut keadilan begitu. Mereka klaim mereka itu dari kecil hanya disuruh main sirkus saja tanpa ada gaji. Mereka tidak boleh melakukan komunikasi sosial, bahkan kalau mereka ketahuan pacaran, itu habis. Terus ditanya ya dalam wawancara ini Taman Safari yang berada di mana? Kan Indonesia tuh ada beberapa taman safari, ada di Cisarua, Bali, Jawa Timur, dan ternyata sama aja pemiliknya 1 orang. Kalau dugaan ini benar, aku rasa nggak ada alasan untuk pemerintah untuk menindaklanjutinya, karena sudah ada laporan di tahun 1997. Kita coba bahas pertama adalah dari Vivi. Bagaimana ceritanya dia? Dia sih katanya kabur itu sekitar usianya mungkin belasan tahun atau 20 tahun. Karena dia nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Dia seingatnya dari bayi, dari kecil memang sudah dirawat di sana. Dia kabur itu karena nggak kuat, sering dihajar, macem-macem ya. Jadi kabur yang pertama kali dia cerita adalah saking sudah nggak kuatnya, dia kabur dari Taman Safari di Cisarua. Dia itu keluar sekitar jam 1 malam, dini hari. Dia melewati hutan-hutan, kemudian pada udah berapa puluh tahun yang lalu ya, melewati hutan-hutan, dia nggak takut dengan hantu, bahkan hal-hal yang mistis. Dia lebih takut sama sosok yang ngebuat dia begitu. Namanya adalah katanya Pak Frans dan juga istrinya. Kayaknya istrinya sudah meninggal dunia begitu. Singkat cerita, akhirnya dia kabur. Subuh-subuh itu dia ketemu dengan seorang perempuan pekerja di sana yang menyelamatkannya. Akhirnya Vivi tinggal kurang lebih adalah sekitar 3 hari di sana dengan perempuan yang menolongnya. Tetapi pada saat dia pengen kabur ke tempat yang lebih jauh lagi, dia udah nggak bisa karena ada security atau keamanan dari pihak Pak Frans yang berhasil menemukannya. Ini salah satu cuplikan dari Ibu Vivi, teman-teman. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana? Taman Safari Cisarua. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan.
Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut, saya Iya. takut. Lebih Saya takutnya itu sama ke ketakutan sama manusia. dia lagi tuh. Karena kita bisa bayangkan ya, usia dia mungkin masih belasan tahun saat itu, kondisi yang begitu dia aja berani sampai senekat itu, artinya memang kondisinya sudah separah itu teman-teman. Kemudian setelah 3 hari ditolong sama seorang perempuan di sana, dia sadar bahwa kayaknya kalau dia terus di situ nggak aman gitu. Terus dia akhirnya mencoba untuk kabur lagi, tapi pada saat mau kabur dari rumah yang menolongnya tersebut, dia malah ditemukan dengan pihak security. Dia ingat namanya siapa. Terus bahkan pada saat dia diamankan lagi oleh keamanan tersebut, dibilangin jangan takut, kamu dicariin sama Bapak Franz, sama Ibu gitu. Nggak usah khawatir kok, kamu pulang aja, nggak apa-apa dicariin soalnya. Ya nggak ada pilihan lagi gitu, karena namanya juga perempuan dan dia sendirian, akhirnya dia pulang dan pada saat dia pulang dia nunggu di pos satpam. Kemudian Pak Franz yang disebutkan namanya dan istrinya di situ datang menjemput. Pada saat datang dijemput, habislah dia. Dia mengaku habislah dihajar semuanya, terus katanya dia diseret juga, disetrum, bahkan setelah dia dipulangkan 2 minggu, selama 2 minggu itu dia diikat di rantai. Bahkan untuk pergi ke toilet itu nggak bisa kalau dia nggak minta tolong sama asisten rumah tangga di sana untuk dilepasin. Sebegitunya. Jadi setelah itu ya 2 minggu berlalu, udah kayak nggak ada apa-apa, dia diminta untuk kembali main sirkus lagi. Oke, nah kemudian dia mencoba untuk kabur lagi, dia ditolongin sama guru silatnya, dan akhirnya dia dibawa ke Semarang. Dan di Semarang itu dia menikah dengan seseorang, dan di situ dia mulai sadar bahwa ternyata yang dia alami selama itu luar biasa menyedihkan, dan akhirnya melakukan laporan ke polisi. Dia mengaku bahwa selama tinggal di tempat dia bekerja saat itu, nggak tahu bekerja atau nggak, karena dia nggak dapat duit juga. Tempat saat itu dia bilang di sirkusnya tidak pernah sekolah, tapi dia pernah diajari kayak membaca dan menulis oleh seorang karyawan di tempat Bapak Franz Manengsang yang dia klaim di sini. Kalau memang menurut Franz Manengsang itu adalah fitnah, aku rasa bisa diberikan klarifikasi. Apalagi ini juga laporan sejak tahun 1997. Tahu juga Vivi bukanlah orang yang butuh popularitas. Dia ekonominya aku lihat sangat menengah ke bawah ya teman-teman. Tapi dia berusaha mencari keadilan di sini. Ngapain dia cari gara-gara sama orang kaya di Indonesia begitu. Nah, cerita yang kedua adalah dari Ibu Butet. Ibu Butet ini berbeda ceritanya. Dia lebih senior teman-teman. Bahkan dia itu akhirnya mendapatkan hukuman yang luar biasa karena dia jatuh cinta atau pacaran lah dengan salah satu karyawan di sana yang akhirnya dia berbadan dua. Dan ternyata anaknya juga itu dipisahkan dan juga bekerja di sana. Cerita singkatnya seperti apa? Jadi tahun 1994, Bu Butet ini kabur dari Oriental Circus karena sudah nggak kuat lagi. Dia mengaku melanggar aturan di sana, yaitu adalah pacaran dan kemudian hamil dengan karyawan di situ. Kemudian setelah ketahuan hal tersebut, dia habis dibegitukan dengan sebuah balok kayu. Oleh siapa? Katanya oleh Pak Franz. Setelah itu pun dia dirantai, kurang lebih adalah 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu dia tetap bekerja, dia tetap melakukan aksi sirkusnya. Tapi setelah selesai sirkus malamnya, dia dirantai. Bahkan dia cerita bahwa setelah show itu pasti dirantai, bahkan juga ada banyak pengalaman-pengalaman hal-hal kecil yang dia inget banget perlakuan yang dilakukan oleh Pak Franz. Misalnya, pada saat itu dia mencoba mencuri-curi makanan dari keluarganya, ada empal katanya. Empal itu dia pengen banget, dia curi itu empalnya dan ketahuan habis dihajar. Bahkan kotoran itu ditaruh ke mulutnya dan sebagainya, you name it. Ini salah satu cuplikan pada saat Ibu Butet menceritakan secara singkat apa yang dia alami saat itu. Selama 2 bulan, itu Rantai saya dalam kapal. rantai kapal. Astaga. Ini hanya Franz saja Bu yang melakukan penyiksaan. Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukuli dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Oke. Dengan teman. Gila ya, ini nggak nyangka gitu. Di Indonesia itu masih ada yang seperti ini teman-teman. Kemudian dilanjutkan lagi, bagaimana dengan kisah asmaranya? Kayaknya mereka udah putus ya antara Bu Butet dengan karyawan tersebut dan kemudian dipisahkan. Ibu Butet cerita bahwa
anaknya ini pada saat dilahirkan sudah langsung dipisahkan sama ibunya. Dan seminggu atau sebulan setelahnya, katanya sebulan setelah melahirkan, dia kembali bekerja lagi untuk menjadi pemain sirkus. Kemudian baru ketemu sama buah hatinya itu pada saat dia berusia 2 tahun di Pondok Indah. Pondok Indah itu disebutnya sebagai base camp para pemain sirkus di sana. Pondok Indah kan termasuk kayak kawasan elit nggak sih, yang rumahnya gede-gede gitu di Jakarta. Dan dikatakan bahwa di situ memang jadi base camp-nya kami semua gitu. Kemudian dengan buah hatinya ini dia baru bertemu lagi pada saat dia usia 16 atau 17 tahun, ketemu lagi dengan anak saya namanya Debbie. Dia lagi bermain sirkus. Kemudian juga waktu ketemu itu dia manggilnya bukan lagi ibu tapi adalah tante. Dia berusaha menjelaskan dengan segala macam keterbatasannya. Debbie, aku ini bukan tante tapi aku adalah ibumu. Cuman dia kayaknya agak denial. Mungkin karena didoktrin atau macam-macam lah pengalaman hidupnya. Debbie juga dia tidak tinggal dalam kondisi yang baik-baik aja. Karena dia juga menjadi pemain sirkus berikutnya teman-teman. Kemudian Ibu Butet ini memberikan handphone dengan seala kadarnya. Ekonomi Bu Butet juga mohon maaf ternyata juga pas-pasan banget. Dia menabung, memberikan handphone, dikasihkan ke Debbie agar bisa berkomunikasi. Dan itu adalah sebuah pelanggaran sebenarnya. Singkat cerita, di usia 20 tahun, akhirnya Debbie setelah dibujuk berkali-kali oleh ibunya, ayo Debbie, kamu kabur aja. Kamu tidak punya masa depan tinggal di situ. Akhirnya Debbie mau kabur. Di usia yang ke-20 tahun dia bilang mau kabur. Dan aku tangkap sepertinya sekarang sudah kabur ya. Dan Ibu Butet pun juga sudah memiliki suami saat ini. Cuman dari kedua wawancara ini aku melihat ada kelihatan sangat jelas trauma dan juga beban mental yang masih belum selesai, yang masih mereka miliki. Karena kejadian ini itu dari kecil, teman-teman. Karena kejadian apapun, kalau terjadi itu masa kecil, biasanya sampai kita dewasa, itu akan terus terbawa. Ini sebutannya, kalau dalam dunia psikologi adalah inner child, gitu ya. Masa kanak-kanak kita, batin anak-anak kita itu, kalau belum disembuhkan, sampai dewasa, sampai kita meninggal pun, masih terus ada bebannya, begitu. Dan aku lihat, perjuangan mereka bukan cuma untuk mencari keadilan, tapi juga untuk menenangkan hati mereka. Bahkan juga dugaannya saat ini masih ada puluhan anak-anak yang dugaannya juga sama mengalami nasib seperti mereka. Oke, kita bahas di satu sisi dari pihaknya korban yang mengaku begitu. Bagaimana dengan pihak dari Taman Safarinya? Ini ada wawancara dari Tempo ya. Komisaris Taman Safari Indonesia membantah telah melakukan eksploitasi pekerja sirkus. Jadi menurut siapa ini ya? Tony Sumampau. Ini adalah salah satu nama yang disebutkan di sini. Walaupun Tommy Sumampau ini, Tony ya, itu bukanlah nama yang katanya sering melakukan penyiksaan. Yang paling sering katanya adalah Frans Manansang tersebut ya, beserta istrinya. Cuman klarifikasi dari Komisaris Taman Safari Indonesia dan pelatih satwa di Oriental Circus Indonesia OCI, Tony Sumampau membantah telah melakukan hal tersebut. Tudingan ini mencuat setelah sejumlah mantan pegawai mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan tuduhan tersebut, teman-teman. Terus dikatakan juga bahwa OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa disebut sama. Isu ini sudah mencuat katanya adalah sejak tahun 97 dan ditangani oleh Komnas HAM, yang saat itu dipimpin oleh Ali Said. Dan hasilnya kan belum ada teman-teman sampai sekarang. Kalau aku lihat dari nama yang disebutkan dalam wawancara ini kan ada Jansen Manansang, Frans Manansang, dan juga Tony Sumampau. Ini ada salah satu dari tamansafari.com ya. Perjalanan pendiri Taman Safari Indonesia dalam 3 macan safari. Kisah sirkus ngamen sebelum permanen. Menanggapi kesuksesan memang bukan jalan yang mudah. Setiap orang pasti memiliki proses mereka masing-masing. Perjalanan itu juga sempat dilalui oleh pendiri Taman Safari Indonesia. Mereka kayaknya meluncurkan sebuah buku namanya 3 Macan Safari, Kisah Sirkus Ngamen Sebelum Permanen. Perjuangan dan sepak terjang Hadi Manansang beserta ketiga putranya yang disebutkan tersebut. Ternyata kadang tuh gitu ya, kita melihat kalau ini benar ya, tuduhan-tuduhan dari Vivi dan juga Butet. Kadang orang tuh menggambarkan kesuksesan dia, ceritanya seperti apa. Ternyata di balik itu ada banyak kisah-kisah hitam. Dan kita akan menunggu nih ya dari pemerintah, Komnas HAM, kepolisian, Bareskrim. Harusnya ini jelas ya, ada
ada kejelasannya gitu, karena sudah sejak 1997 loh, sudah hampir 30 tahun tapi belum ada kejelasannya gitu. Dan kita lihat nanti apakah Janssen, Frans dan juga Tony itu bersalah dalam peristiwa ini, ataukah Vivi dan Butet hanyalah sekedar fitnah begitu. Karena dengan anaknya Butet aja yang sudah kabur juga, aku yakin dia masih punya junior-juniornya, masih punya senior-seniornya, dan artinya masih ada dugaannya orang-orang yang mengalami seperti Vivi dan Butet yang ada di Taman Safari. Dugaannya adalah seperti itu. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini teman-teman. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.